alhamdulillah, rileks aja Pak, rezeki mah beres Pak, Bapak tinggal sempurnakan ikhtiar. Tapi cicilan banyak nih, jual atuh yang dicicilnya kalau nggak pengen punya cicilan ya. Loh kan begitu ya. Tapi gimana kalau saya nggak punya kendaraan? Emang perlu? Enggak. Berapa banyak yang punya kendaraan hanya untuk gaya? Buat apa gaya tapi nyesek? Tapi rumah saya masih ngontrak, ya bayar dong kontrakannya Pak. Masa nanya sama saya? Gimana kalau saya sampai meninggal ngontrak? Namanya kontraktor tiada akhir, jalanin aja. Saya nggak bisa meninggalkan warisan yang banyak untuk anak-anak, udah ada rezekinya masing-masing. Anak dididik bukan untuk memikirkan rezekinya, tapi memikirkan yang membagikan rezeki untuk anak. Jangan takut anak tidak ada rezeki. Kita juga dulu anak-anak ya kan. Ini anak-anak nih dulu, sekarang makin tua nih, kurang jelas gini. Ada yang makan terus nggak? Syams berapa tahun hidup? 23 tahun makan terus. Udah punya kerja belum? Belum. Gimana nggak kerja makan terusan? Ada yang umur berapa? 11 tahun. Suka mikirin tentang rezeki nggak deh? Enggak ya. Bagaimana tentang ekonomi dunia sekarang kan? Barang-barang naik, resesi gitu gimana? Ada yang mikir nggak? Enggak ya. Enak ya. Tapi kita nggak mungkin 11 tahun terus. Tenang kek ya. Kakek nggak tenang juga, tetap pensiun. Jalanin saja ngalir dari SD ke SMP, ngalir saja, pakai stres juga ya kan. Ke SMA ngalir saja, diberi nikmat syukur, diberi ujian sabar, kalau berbuat ikhlas, salah tobat, gitu aja. Enggak ada yang aneh. Lagi seneng-seneng gini geletuk motor atau apa dan nabrak masuk ke selokan, ya sudah jalanin aja, nggak usah pakai ngambek-ngambek ya. Bekal banyak kejadian yang tidak diduga dan semuanya baik kalau disikapi dengan baik. Nah ini dalilnya. Giliran kita berprestasi ini itu, lulus kuliah S1, S2, S3, ya semua pasti udah tertulis. Kalau nggak tertulis gak akan lulus Pak. Ini Darut Tauhid ya. Wah, Darut Tauhid maju pesat ya. Gimana, saya juga aslinya bingung. Gimana pesantren jadi kayak gini ya? Nggak kepikir. Wah, Darut gimana? Jangan bikin saya bingung. Ini Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum saya dilahirkan. Kalau daun jatuh saja tertulis, masa segede gini nggak ada tulisannya? Benar? Saya dan kawan-kawan nebek saja, nebeng beken. Ada yang nanya gimana strateginya? Bingung saya juga strategi begini, karena antara rapat dengan kenyataan lebih bagus kenyataan. Rapat mah lebih banyak makannya. Gak mengerti Pak. Jadi benar kita harus rapat, menganalisa, studi banding, mengadakan studi kelayakan. Semua itu amal soleh, karena itu yang memang manfaat. Tapi yang terjadi adalah tetap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau rapat-rapat itu nggak usah pakai bertengkar ya. Pendapat saya begini, datanya begini, solusi yang saya pikirkan sementara seperti ini, bagaimana saya begini, sudah, kita istiqoroh. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan masalah ini, dan hanya dengan izin-Mu masalah ini selesai. Hanya Engkaulah yang membulak-balik setiap hati. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Punya anak, siapa mana jodohnya?
Oh jangan ini, tenang, diskusi baik-baik, istiqoroh. Ya Allah, anak ini ciptaanmu, anak ini milikmu, anak ini amanahmu. Engkaulah yang paling tahu jodoh terbaik bagi anak ini. Engkaulah yang maha tahu awal dan akhir. Sekiranya calonnya ini baik, jodohkan ya Allah, kalau nggak baik jangan. Udah begitu, daripada bertengkar ya. Tapi tidak cukup hanya istiqoroh, harus amal lainnya juga dilakukan supaya layak ditolong oleh Allah ya. Tuh begitu. Jadi kalau ada gempa dan sebagainya, nggak boleh ingat gempa itu terjadi karena lempengan yang bergerak. Kan ada tektonik, ada vulkanik, ada yang goyangnya ke pinggir. Kalau di Cianjur kemarin naik turun, siapa yang bisa naik turunin tanah? Allah. Jadi jangan mengatakan gempa itu akibat pergeseran lempengan. Itu secara pengetahuan umum begitu, tapi pengetahuan iman adalah Allah memerintahkan lempengan ini bergerak sesuai dengan yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kenapa ya? Nah, boleh periksa, boleh jadi ada dosa dan maksiat, sehingga ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun yang ada itu datangnya dari Allah, keburukan yang menimpa dari keburukan kita sendiri. Jadi kalau ditimpa keburukan, jangan nyalahkan Allah. Kita tahu ini terjadi dengan izin Allah, tapi sangat boleh jadi ada dosa kita yang mengundang musibah ini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Dan tidak ada musibah menimpa kepada kita kecuali diundang oleh tangan kita sendiri. Itu yang Allah perintahkan. Enggak tahu gimana tertulisnya di Lauh Mahfuz, tapi kalau ada musibah yang menimpa, ingat dosa apa yang mengundangnya, gitu. Terima takdir yang ada, tobat, karena pasti diundang oleh kita. Memang begitu SOP-nya. Jadi enggak terlalu ribet hadirin ya. Seperti kemarin COVID, ujuk-ujuk ada virus. Dari mana eta si COVID? Terus sekarang pada kemana? Kenapa jadi jinak? Siapa yang menjinakkan? Baru udah disuntikin kita ya. Ya begitulah. Tidak sedikit yang nyuntiknya juga meninggal kena COVID. Nah saya juga keliling-keliling nyuruh orang pakai masker, pas dicek saya COVID ya. Ya sudahlah, begitulah dunia ini. Tidak usah heran, tidak usah aneh. Sekarang untung, besok kurang untung. Naik sepeda gagah-gagah, masuk ranting jungkel ya, udah keren-keren. Angkat besi, lepas gelek kena leher, atau lehernya bengkak. Mudah bagi Allah, semuanya mudah bagi Allah. Tidak ada yang jago, tidak ada yang hebat, tidak ada yang terampil. Kalau Allah mau menakdirkan sesuatu, pasti terjadi. Makanya teruslah berlindung kepada Allah, lakukan aja yang Allah suruh lakukan. Suruh doa, doa. Suruh sempurnakan ikhtiar, sempurnakan ikhtiar. Nanti terjadinya apa? Ya pasti yang terbaik dari Allah ya. Lebih simpel kan hadirin? Apakah kita boleh ingin sehat? Kan emang sehat manfaat. Contoh-contoh nih ya. Kenapa kita makan? Kenapa Dek? Kenapa Ade makan? Lapar. Wajar ya. Jadi ada makan karena lapar. Kucing makan karena apa? Lapar juga. Jadi ada dengan kucing. Jelas kita makan karena. Tapi kalau ilmunya makin tinggi, kita makan supaya kuat. Kuat buat apa?
untuk ibadah. Beda nilainya. Kenapa kita tidur? Supaya memenuhi hak tubuh, istirahat agar besoknya bisa kuat. Kuat apa? Ibadah. Kenapa olahraga? Ini tubuh milik Allah nih, kita keramas. Ini Allah suka rambutnya ini dirawat, ini titipan Allah nih. Makanya kalau jarang keramas, oleh Allah dikirim kutu dan kotombe, ya. Iya kan? Allah suka bersih, harum, segar. Kalau jarang keramas, kirim kotombe, kirim berbagai penyakit di kepala. Makanya mengurus kepala itu memelihara amanah Allah. Olahraga bukan untuk jago, perkara nanti jadi jagoan olahraga ya nggak apa-apa, jadi juara ini juara itu ya nggak apa-apa, asal jangan ujub. Tapi niatnya olahraga supaya sehat. Sehat buat apa? Supaya maksimal mengabdi ke Allah, maksimal bermanfaat bagi orang lain. Sederhana hidup ini ya. Kenapa bisnis? Supaya banyak uang. Mau apa banyak uang? Supaya banyak amal soleh yang bisa kita lakukan, banyak sedekah, banyak memberi lapangan kerja. Kalau kerjanya banyak nanti jadi diajak sholat, itu keuntungannya. Perkara uang nanti Allah yang ngebagi kapan dapatnya berapa, kapan dikurangi. Tapi kalau semuanya kompak jadi dekat ke Allah, itu untungnya. Begitulah hadirin sekalian. Jadi jangan terlalu riweh dengan kejadian yang kemarin lagi senang-senang sekarang sedih, ya biasa. Kemarin juga kucing lagi lucu-lucunya, waduh di pangku diabetes ya. Udah diabetes, ginjalnya bengkak. Ada kemarin kucing di Medan kolesterol tinggi, mau melahirkan sungsang. Dititipkannya kucing itu kepada yang punya uang ya. Nah kalau yang nggak punya uang mah mati weh kucing. Dulu mah kucing teh nggak banyak masalah matinya ya. Ya saya dulu tahu kucing mati weh. Sekarang mah ada apa tuh sinusitis, ada yang sungsang, ada yang macam-macam ya, karena Allah menciptakan ada dokter hewan. Jadi kita makin tahu, urus saja, sempurnakan. Perkara bekal mati, kucing mati pada waktunya, tapi kita sayang dan ngurus, itu amal soleh gitu. Kalau kucing udah meninggal ya sudah, kita harus ridho ya, tidak perlu yasinan 40 hari nggak nyambung ya. Dah sedih wajar. Begitu hadirin. Saya agak berani cerita begini karena sudah lama saya hidup ya, 61 tahun ini. Sudah banyak makan garam, asam, terus pecin dan berbagai. Ternyata ya begini aja. Jadi kita harus siap aja. Nanti sore apa yang terjadi tuh nggak tahu nih. Rencana mah ada ya, waktu itu ayo kita makan ini nih. Pecel lele, pecel lele di sana enak. Baru juga makan, durinya ketinggalan di sini, dicabut sendiri nggak bisa, pakai tang susah, dibawa ke rumah sakit, hanya buat nyabut itu 300.000 hadirin, satu duri. Alhamdulillah yang nancepnya satu, coba 10, 3 juta kan. Itu pecel lele termahal 312.000 hadirin. Nggak ada rencana nancepin duri di sini, tapi karena ada rezeki dokter di dompet saya, sisain sini satu. Alhamdulillah hadirin, berkah tuh lele teh ya nggak? Sudah jadi silaturahim melangkah. Begitulah hidup, benar-benar tidak tahu. Jadi gimana? Saya takut nih malam nanti banyak kejadian. Makanya wirid ba'da asar,
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu beda takdirnya. Sore nanti, malam nanti, orang yang wirid dengan yang enggak wirid itu beda kejadiannya, hadirin. Beda dong yang doa dengan yang tidak doa, ya. Jadi kalau sore-sore ini kita tidak wirid, ya nggak usah heran, nanti malam banyak hal-hal yang nggak enak. Nanti pagi pasang lagi wirid pagi, ya, yang disunahkan Rasul, terjaga sampai asar, asar pasang lagi. Nanti beda takdirnya bagi orang yang zikir dengan yang tidak zikir, beda, ya. Yang doa dengan yang tidak doa beda, karena la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada takdir selain doa. Jelas hadirin? Dan semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau doa ini takdirnya, tidak doa ini takdirnya. Tidak ada yang tidak tertulis. Ikhtiar dan doa itu tidak akan mengeluarkan dari catatan di Lauh Mahfuz, paling dari satu takdir ke takdir lain. Begitu kurang lebih secara sederhananya. Jadi harus yakin ada yang sudah tertulis, kita fokus kepada tugas kita. Kalau apa yang Allah perintahkan lakukan, ikhtiar maksimal, doa maksimal, jangan lemah. Kalau terjadi sesuatu terima dengan ridho sambil bergerak ke takdir lain. Gitu saja terus. Ada senang syukur, ada susah sabar. Kalau mau berbuat kebaikan ikhlas, tergelincir tobat. Ya sudah begitu aja, cuma 4 dalam hidup ini. Dapat nikmat, dapat musibah, berbuat baik, berbuat salah, ya kan? Gak ada lagi yang lain.